Kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, yang solih dan solihah. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah kita belajar dengan materi pembelajaran kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan tema Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah putra Barya. Beliau termasuk nabi-nabi dari Bani Israel. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Beliau juga merupakan ahli Taurat dan menjadi guru dan penjaga rumah ibadah Baitul Muqaddis. Istri beliau bernama Isha. Namun sampai tua mereka tidak memiliki putra. Isha memiliki saudara perempuan yang bernama Hannah. Suami Hannah bernama Imron, termasuk salah seorang pemuka Bani Israel. Mereka juga tidak memiliki anak. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kelak memperoleh anak, maka anak itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi di Baitul Maqdis dan memelihara rumah suci itu. Doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lahirlah seorang putri yang bernama Maryam. Namun ketika Maryam masih kecil, ayahnya meninggal. Berdatanglah orang ingin mengasuh Maryam. Karena itu diadakanlah undian oleh para pengurus mihrab. Dan ternyata yang mendapat undian itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Mulai saat itu Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam semakin besar dan terdapat tanda kemuliaan pada dirinya. Pengharapan Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Zakaria alaihissalam terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam, sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya. Selama 3 hari itu ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Kemudian datanglah malaikat Jibril memberi kabar gembira tentang kelahiran putra beliau. Istri beliau melahirkan seorang putra yang diberi nama Yahya. Setelah Nabi Yahya besar, maka beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasul
agar menuntun umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat menjadi teladan bagi kalian. Keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti berpikir positif dan optimis, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersabar dalam menghadapi semua kesulitan, rajin berdoa dan berusaha dengan ikhlas, pantang putus asa, banyak beramal saleh, dan bersikap amanah. Demikian untuk kisah keteladanan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Untuk selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam.